Wakapolres tahan tangis dengar cerita pilu ayah yang anaknya tewas ditikam. 3 anak di bawah umur berinisial NS, 7, OS, 4, dan DS, 2, menjadi korban penikaman yang dilakukan Rudi Sihaloho, 41, di Gang Dahlia, Jalan Masjid, Desa Bandar Halipah, Kecamatan Percut Seituan, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, Sumut, pada Senin, tanggal 9 Desember tahun 2024 lalu. Akibat peristiwa itu, OS dan DS tewas akibat luka serius, sedangkan NS telah sadar diri setelah sempat kritis dan kini sedang dalam perawatan intensif. Ayah korban, Rinaldi Simarmata, 29, merasakan duka amat mendalam setelah 2 anaknya meninggal dunia. Dilansir Tribun Medan, tangis Rinaldi kembali pecah saat Wakapolrestabes Medan AKBP, Anhar Arlia Rangkuti menyambangi kediamannya di Gang Dahlia. Ia histeris menyambut kedatangan Anhar beserta rombongan. Sambil menangis, dirinya menceritakan detik-detik anaknya tewas ditikam. Saya bawa pakai mobil pribadi itu anakku. Ususnya sudah keluar, saya gendong. Saya bawa sepanjang jalan, saya nggak mikirin gimana. Yang penting anakku sampai, aku pun nggak akan nabrak orang. Terangnya, Rabu, tanggal 11 Desember tahun 2024. Di depan petugas, Rinaldi mengatakan dirinya tak bisa berkata apa-apa lagi setelah tragedi maut itu terjadi. Nggak bisa berkata apa-apa lagi, Pak. Gagal aku jadi orang tua. Anakku nggak bisa aku selamatkan. Padahal aku sudah berusaha, ratapnya histeris. Dengan berat hati, Rinaldi Simarmata mengaku telah mengikhlaskan kepergian anaknya yang tewas dengan cara tragis di tangan tetangganya sendiri. Ia pun berharap kepada kepolisian agar memberikan keadilan untuk keluarganya dan meminta pelaku dihukum seberat-beratnya. Saya harap berikan keadilan buat kami, atas tindakan dia yang dilakukan, secara kejam melakukan pembunuhan berencana. Aku nggak akan dendam, sudah ikhlas, karena apapun yang terjadi kalaupun aku balas dendam anakku nggak hidup lagi, ujarnya. Fakta pria tikam 3 bocah tetangganya hingga ada yang meninggal. Seorang pria bernama Rudi Sihaloho, 41, tega menikam 3 bocah yang masih tetangganya berinisial NS, 7, OS, 4, dan DS, 1,5, di Kecamatan Percut Seituan, Deli Serdang, Sumatera Utara pada Senin, tanggal 9 Desember tahun 2024, siang. Dikutip dari Tribun Medan, para korban masih kakak beradik. Selain itu, tempat tinggal antara pelaku dan para korban berhadap-hadapan. Menurut salah satu saksi, Butet menyebut peristiwa berawal ketika Rudi mendatangi rumah korban. Tiba-tiba, katanya, pelaku langsung melakukan penikaman terhadap salah satu korban. Selanjutnya, 2 korban lainnya lari dari rumah dan dikejar pelaku. Setelah bertemu kedua korban, Rudi pun langsung melakukan penikaman. Anak-anak itu lagi di rumah. Sudah digorok yang paling kecil. Di depan rumah. Larilah abangnya nyelamatkan diri, sebutnya. Menurut informasi yang dihimpun Tribun Medan, DS tewas akibat tindakan keji dari Rudi. Sementara, 2 korban lainnya kritis dan menjalani perawatan di rumah sakit. Pelaku langsung serahkan diri ke polisi setelah kejadian mengerikan tersebut. Pelaku langsung menyerahkan diri ke Polsek Medan Tembung. Hal ini diketahui dari keterangan salah satu warga setempat bernama Anton. Pelaku langsung ke Polsek naik sepeda. Katanya, Anton juga mengungkapkan saat menyerahkan diri, Rudi membuang pisau yang diduga digunakan untuk menikam para korban. Pisaunya dibuang gak jauh dari lokasi, ujarnya. Sementara, penikaman oleh Rudi diduga akibat sakit hati sering diejek oleh para korban. Adapun dugaan ini disampaikan oleh Kepala Dusun 13. Desa Bandar Halipah, Faisal. Dia menyebut antara pelaku dan orang tua korban memang sering terlibat pertengkaran. Adapun pertengkaran tersebut karena para korban kerap mengejek pelaku. Berdasarkan keterangan masyarakat setempat, orang tua korban dan pelakunya ini pernah cekcok, kata Faisal. Cekcoknya masalah anak, karena anak-anak ini sering ngejek pelaku. Karena kan pelaku ini keterbelakangan mental, jadi sering diejeknya. Sambungnya. Lebih lanjut, Faisal mengatakan Rudi memang dikenal memiliki masalah mental. Dalam kesehariannya, pelaku bekerja dengan membantu kakak berjualan. Dia nggak bekerja, tapi terkadang dia bantuin kakaknya jualan di Pasar Gambir, yang ngasih makan kakaknya, tutur Faisal.
Jadi nggak mau nyesal kok? Menyesal nggak kok? Enggak, Pak. Nggak nyesal? Enggak. Udah tiga itu kau di kami nggak nyesal kok anak-anak itu? Enggak, Pak. Enggak. Enggak. Kenapa nggak nyesal kau? Malah karena enggak dapatnya orang tuanya tadi. Iya. Iya, Pak. Jadi yang misalnya mau apa kan orang tuanya rupanya tadi? Sama orangnya itulah semua, Pak. Iya. Yang terakhir tadi makanya aku bukan karena dendam, Pak. Karena terus orang itu macam sepele kali nengokku. Karena aku nggak bisa kerja, Pak. Sedikit ngintip dari bawah jemurannya dipanggil aku, kudis sambil ketawa orang itu. Tadilah, Pak, nggak bisa saya kendalikan emosi saya. Langsung saya ambil pisau dari dapur. Jadi nggak ada lagi nyesal lah ya, puas lah. Iya, Pak. Puas kalau kayak gitu kan. Kau rasa kayak mana sekarang? Nyesal nggak kau perbuatan itu? Enggak. Enggak, Pak. Nggak nyesal kok? Enggak, Pak. Puas. Iya, Pak. Balikkan aja, Bang. Gagah dan pemberani ya. Sama anak-anak. Saya nggak jumpa bapaknya. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Atas izin Bapak Kapolres, kami diperintahkan untuk merilis adanya kasus penganiayaan terhadap anak sehingga menghilangkan nyawa. Ya. Dapat kami laporkan dan kami sampaikan kepada rekan-rekan sekalian bahwa ada kejadian di daerah Percucetuan pada hari kemarin ya Pak, hari Senin, tepatnya tanggal 9 Desember, ya, di mana ada terjadi kasus penganiayaan terhadap anak, di mana korban ada 3 dan kami sampaikan juga dari ketiga korban itu 2 sudah meninggal dunia, kemudian tersangka RS sudah diamankan oleh anggota Reskrim. Adapun barang bukti yang dapat kami sampaikan sebuah pisau, kemudian handphone dan juga sebuah sepeda. Adapun motif daripada tersangka melakukan ini adalah karena sakit hati, karena yang disampaikan sama tersangka selalu diejek-ejek. Tapi itu tentu kami akan dalami dalam prosesnya, akan kami lakukan pemeriksaan. Nanti sambil berjalan waktu akan kami dalami lagi. Saya rasa itu yang dapat kami sampaikan. Nanti untuk secara teknis bisa disampaikan oleh Pak Kasat Reskrim. Pak, ejekannya seperti apa, Pak? Di mana? Ejekannya seperti apa yang buat pelaku sakit hati, Pak? Kalau tadi hasil pembicaraan kami tadi yang seperti disampaikan dibilang kudis, kemudian orang gila, ya itu kan masih informasi awal. Tentu ini kan harus kami dalami lagi. Ada dugaan dia mau rencana mau menghabisi satu keluarga itu?
Itu masih dalam proses pendalaman dari kami. Sakit hatinya ini sama orang tua dari si korban apa sama korban aja, Pak? Kalau informasi awal anaknya juga mengejek, tetapi orang tuanya tidak melerainya. Itu yang disampaikan oleh Bapak. Wah, kalau itu nanti kan butuh pemeriksaan lebih lanjut ya. Jarak rumahnya Bertetangga. Iya. Ada terpengaruh narkoba, Pak? Situasi, Pak? Sampai saat ini belum ada.